Ya, Ibu mulai ya. Assalamualaikum, sudah siap semua? Ya, Bu. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu ngecek kehadiran kalau di WhatsApp grup sudah semuanya sebenarnya. Cuman tinggal Ata yang belum masuk sebenarnya. Belum absen maksudnya. Mungkin dia sudah masuk. Pipi. Coba ya, tunggu ya, Pi. Nama Pipi, mana Pipi? Pipi namanya siapa di sini? Emang ada suaranya? Tapi yang lain dengar? Dengar, Bu. Dengar, berarti coba Pipi ininya di call internet coba. Ya, di sini sudah ada 10 orang yang masuk ya. Nanti kita tunggu aja yang lain ya. Sambil menunggu kita mulai saja. Nah, Ibu mau nanya dulu. Sebelumnya, ada yang masih ingat materinya tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Apa? Usaha dan sawah. Bukan materi sebelumnya, bab sebelumnya yang sama Bu Santi terakhir. Tentang apa? Pesawat sederhana ya? Kemarin tentang fisika ya? Iya, Bu. Ya. Kalau sekarang kita belajar tentang biologinya ya. Nih, Ibu punya gambar. Dari gambar yang Ibu tampilkan, kalian bisa lihat nggak? Ini di sini ada organ tumbuhan apa aja yang terlihat? Coba Ibu mau nanya, Kesha, coba Kesha, apa aja Kesha? Ada apa ini? A? Apa? Halo? Ada yang bisa jawab nggak? Organ tumbuhan apa yang terlihat pada gambar di sini nih? Ada apa? Daun. Ada akar. Iya. Terus ada apa? Iya, bunga. Ini apa nih? Iya, tangkai atau batang ya. Ini bijinya ya. Ya itu ya. Itu organ tumbuhan yang utama yang biasanya kalian lihat ya. Ya sebelum itu Ibu mau ngasih motivasi tentang belajar. Iya, udah ditutup. Ya, hari ini walaupun kita hanya 10 orang ya, nanti kita tunggu teman yang lain, tapi kita harus tetap semangat. Karena Ibu punya kutipan dari Imam Syafi'i tentang barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang masa. Jadi kalau kalian ngerasa ini pembelajaran daring susah, betein, tolong tetap sabar ya, karena kalian nggak tahu nanti di masa depannya kalau kalian tidak berhasil atau menjadi orang yang tidak berguna, itu sangat akan menyesal ya. Jadi jalani aja. Pokoknya ini adalah sistem yang terbaik untuk saat ini. Nanti kalau memang kita sudah melewati masa pandemi ini, pasti kita bisa bertemu kembali ya. Ya, lanjut manfaat mempelajari materi ini. Ya, jadi hari ini kita kan belajar tentang struktur tumbuhan.
Jadi manfaatnya nanti kalian bisa tahu apa saja sih struktur tumbuhan yang utama. Terus bagaimana jaringannya, fungsinya apa di situ ya. Nanti kalian bisa lebih mengenal tentang tumbuhan. Tujuan dan model pembelajarannya, tujuannya nanti kalian bisa menyebutkan organ utama tumbuhan, dan kalian juga bisa mengamati nanti struktur tumbuhan pada daun yang Ibu suruh tadi. Ya, dan model pembelajaran hari ini kita menggunakan inquiry model, inquiry learning. Jadi nanti kalian menemukan suatu konsep melalui sebuah pengamatan. Ya, tadi kan Ibu udah kirim ini ya, LKPD atau LKS biasanya kalian itunya. Di sini ada nama, kelas, sekolah. Jadi, cara ngisinya itu nanti kalian di buku tulis, cukup nulis saja nama, kelas, sekolah. Karena kan Ibu nggak mungkin kalian ngisi di sini ya. Nama, kelas, sekolah. Mengerti? Nggak usah ditulis judulnya, nggak usah. Langsung aja nama, kelas, sekolah. Nanti ini tinggal dibaca. Ini materi-materi singkatnya. Nah, di sini nanti kalian akan melakukan pengamatan. Nanti kalian bisa menentukan mana daunnya yang tunggal, mana yang majemuk, itu nanti kita bahas. Mana yang tulangnya menyirip atau menjari. Nah, nanti setelah itu, setelah dari tadi nama, kelas, sekolah, nanti di buku tulis kalian tulis di bawahnya lagi rumusan masalah. Ya. Jadi nggak usah nulis semuanya. Kebanyakan kalau nulis semuanya. Nah, nanti pas rumusan masalah, di bawahnya langsung tulis ini. Bagaimanakah struktur yang terlihat pada daun yang telah kalian temukan? Strukturnya kayak gimana? Jadi kalian nanti nama, kelas, sekolah, habis itu baru rumusan masalah, isinya ini. Bagaimanakah struktur yang terlihat pada daun yang telah kalian temukan? Jadi nggak usah semuanya ditulis. Terus hipotesis masalahnya kalian kosongin dulu. Nanti kalian isi lagi. Nanti Ibu bantu mengisi hipotesis masalahnya. Ya, lanjut. Nanti kita kerjain bareng-bareng. Ibu hanya membahas sekilas saja biar kalian tahu. Nanti daunnya, nanti kan ada 3 daun. Nanti kalian boleh menggambar ulang atau boleh menempelnya pakai lem atau strapless di buku tulis kalian. Kalau kegedean, potong aja sedikit aja. Yang penting terlihat bagaimana tulang daunnya, bentuknya seperti apa ya. Apalagi kayak tadi Keisha yang manggah ya, kepanjangan itu setengahnya aja biar muat ya. Nanti kalau buat tabel. Terus nanti di sini ada fungsi-fungsinya. Nanti kalian bisa cari di buku paket kalian atau LKS atau di internet juga bisa. Karena kan kita sebenarnya kalau misalkan kita nggak daring itu bisa pakai mikroskop. Karena kita daring kita hanya sebatas mengamati secara morfologinya aja ya. Kalau ini memang tidak terlihat jelas. Nanti makanya Ibu hanya menyebutkan fungsinya aja. Oke? Habis itu kalian buat kesimpulan. Terserah kalian kesimpulannya seperti apa. Sudah? Masuk ke materi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang struktur tumbuhan dan pemanfaatannya. Ini adalah pertemuan pertama kita. Ya, ini adalah profil Ibu. Ya, di sini KD-nya ada 2. Yang pertama adalah menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Yang kedua adalah menyajikan karya dari penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Nah, di sini indikatornya ada indikator pendukung, itu ada menjelaskan organ-organ tumbuhan, nanti kalian bisa tahu mana aja organ-organ tumbuhannya. Terus indikator kuncinya nanti kalian menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Terus kalian bisa menganalisisnya juga. Indikator pengaiannya kalian nanti mengaitkan antara struktur jaringannya dengan fungsinya.
Nah, di sini ada juga yang lebih mendetail, 7 indikatornya, ada 6, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Terus tujuannya ada 7 yang lebih spesifik lagi, nanti kalian juga bisa baca sendiri. Lanjut ke materi ya, ini peta materinya. Nah, ini yang kalian sering lihat kalau misalkan melihat tumbuhan ya. Pasti kalau kalian lihat tumbuhan pasti ada akar. Akar kadang ada yang keluar-keluar, ada yang di dalam. Pasti kalian tahu kalau akar pasti ada ya di bawah ya. Terus batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Ada berapa? Berarti ada organ utama pada tumbuhan itu ada 5. Yang pertama akar. Akar merupakan salah satu organ tumbuhan. Tumbuh akar pada umumnya berada di dalam tanah dan memperkuat berdirinya tumbuhan. Kalau batang, itu batang untuk mendukung bagian tumbuhan yang lain. Berarti dia penyokong ya. Kalau yang ketiga adalah daun. Daun itu berfungsi untuk alat pernapasan dan fotosintesis. Yang keempat bunga. Bunga itu untuk alat berkembang biakan. Bisa melihat. Jadi kalau kita tampilin itu bisa lihat nih. Caranya gimana? Itu apa nih? Zoom apa? Zoom. Nanti dia, karena saya udah share screen. Kalau saya stop baru nanti keluar gitu. Tapi dia nggak bisa ngeliat kita nggak? Bisa. Dari samping sebenarnya ada samping di sini. Banyak ya mas? 10. Ya, lanjut. Kan tadi udah buah. Terakhir kalau buah itu adalah merupakan hasil perubahan yang terjadi pada bunga. Jadi awalnya bunga baru buah karena ada proses perkembang biakan. Udah ngerti sampai sini? Ingat ya, apa? Akar, batang, daun, bunga, buah. Itu adalah organ utama pada tumbuhan. Nah, lanjut ke jaringan tumbuhan. Nah, yang kalian harus ingat adalah jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nah, pada tumbuhan ini jaringan dibagi 2, meristem dan dewasa. Ingat ya, ada 2, meristem dan dewasa. Nanti baru dewasa dibagi-bagi lagi. Ya. Nah, jaringan meristem itu adalah tersusun atas sel-sel muda dan bersifat aktif atau membelah. Dindingnya tipis, banyak protoplasma, bentuk dan ukurannya sama, rongga selnya kecil. Jadi tuh kalau jaringan meristem biasanya ada di ujung-ujung, kayak ujung akar, ujung daun, karena dia aktif membelah, jadi dia bisa membesar atau memanjang. Itu namanya jaringan meristem, karena dia fungsinya untuk pertumbuhan, itu jaringan meristem. Beda lagi dengan jaringan dewasa. Kalau dewasa sudah berhenti, jadi dia nggak ada aktivitas pertumbuhannya lagi ya, dia udah stop, tidak memperbanyak atau tidak memperpanjang juga. Ya, tadi ingat ada 2, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa itu dibagi lagi, nanti ada 4 ya. Jadi tadi awalnya apa? Jaringan tumbuhan ada yang terdiri dari meristem dan jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini terdiri lagi, dibagi lagi menjadi jaringan epidermis. Ingat ya, yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini yang paling terlihat kalau misalkan kalian, siapa yang baru masuk itu? Ya, lanjut aja ya. Yang jaringan epidermis itu jaringan yang paling atas atau yang paling bawah. Jadi epidermis itu ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Jadi fungsinya dia untuk melindungi atau menutupi permukaan tumbuhan. Jadi dia pasti ada di atas. Pokoknya kalau misalkan kalian kalau ada soal yang nunjukin bagian luar atau di bagian atas atau bawah, itu pasti epidermis. Karena dia itu bagian yang paling luar. Kayak misalkan kulit kita. Yang terlihat adalah jaringan epidermis. Itu ya. Ciri-cirinya ya selnya berbentuk balok, tipis, rapat. Fungsinya untuk melindungi ya. Dan dilapisi kutikula. Ini epidermis, ingat di sini. Epidermis atas dan biasanya ada epidermis bawah. Pokoknya itu ya, dia yang di bagian-bagian luar. Karena dia fungsinya untuk melindungi. Lanjut ke jaringan pengisi atau parenkim. Nah, ini adalah
jaringan yang berfungsi untuk menghasil dan menyimpan cadangan makanan. Nih, dia gambarnya seperti ini. Ya, ada yang mau bertanya? Tapi kok Ya, pakai tadi. nama? Kenapa? Ada yang mau bertanya? Ya, lanjut ya. Jadi itu kalau misalkan ada gambar seperti ini, terus menunjuk di tengah-tengah, itu namanya jaringan parenkim atau pengisi ya. Jadi dia penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Dan dia itu, contohnya adalah di dalamnya lagi nanti ada jaringan palisade. Selanjutnya tadi ada jaringan epidermis, parenkim. Yang ketiga adalah jaringan penyokong. Kalau penyokong biasanya berada di batang. Itu terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Ini dia gambarnya seperti ini ya. Ya, dia tersusun, kalau bedanya kolenkim dan sklerenkim itu, kalau kolenkim tersusun atas sel-sel hidup, kalau sklerenkim sel-sel mati. Tapi intinya sama, dia untuk penyokong, biar tumbuhan itu berdiri tegak gitu ya. Lanjut, yang keempat adalah jaringan pengangkut. Pengangkut itu ada xilem dan phloem. Ya, xilem dan phloem. Ini pasti kalian sudah pernah dengar waktu SD kan? Xilem dan phloem. Bedanya apa? Pasti bedanya dari fungsinya yang paling terlihat ya. Fungsinya adalah untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun. Kalau phloem itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Jadi kan kalau misalkan phloem itu dari daun. Nah, kalau dari daun, ingat, kalau dari daun berarti hasil fotosintesis. Terusnya dia ke seluruh tubuh tumbuhan itu atau tubuh jaringan. Nah, kalau xilem dia itu dari akar. Kalau dari akar berarti dia ngangkut apa? Nggak mungkin hasil fotosintesis kan? Berarti dia dari air, mengangkut air, garam dan garam-garam mineral menuju daun. Pokoknya kalian harus ingat salah satunya biar nggak ketuker. Nyata ya xilem. Xilem tuh kayak orang mau nyelam kan? Dia dari bawah dia loncat. Itu berarti dia dari akar ke daun. Ya, itu namanya xilem. Lanjut, tadi kan sudah kita bahas tentang 4 jaringan dewasa. Ada apa aja tadi? Jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong atau ada sklerenkim, pengangkut, ada xilem dan phloem. Kita masuk langsung ke organ utamanya, itu ada akar. Ya, di sini akar ada dikotil dan monokotil. Ini akar itu jaringannya ya. Ini ada jaringan epidermis sama kayak awal tadi kita bahas. Ini jaringan epidermis pasti ada di akar. Terus korteks. Korteks dia juga ada korteks. Ini korteks di tengah-tengah seperti ini nih. Nah, ini. Kalau epidermis kan bagian luar. Nah, korteks yang udah masuk ke dalam nih. Ini korteks. Terus ada endodermis. Jadi ada lapisan lagi yang melindungi, itu lapisan bagian dalam itu namanya endodermis. Tadi kan kalau yang di luar epidermis, kalau yang di dalam namanya endodermis. Dan yang keempat ada silinder pusat, itu terdiri dari jaringan pengangkut kayak tadi yang xilem dan phloem. Ini xilem tuh di dalam ya. Terus phloem. Phloemnya beda nih, phloemnya yang di sini. Dan setiap dikotil dan monokotil beda ya letaknya. Lanjut ke batang. Kalau batang juga sama tuh. Epidermis itu pasti ada, korteks juga ada. Endodermis ada juga, hampir sama ya. Tapi lapisan endodermis di batang tidak begitu jelas karena dia menyatu dengan korteks. Jadi agak nyampur, makanya agak sulit kalau di batang lihat endodermisnya. Terus ada silinder pusat, itu pasti ada xilem dan phloem juga. Di daun itu ada epidermis juga, epidermis lagi, itu pasti ada di atas. Mesofilnya itu nanti ada jaringan palisade di dalamnya.
Ini palisade yang di sini nih, yang panjang-panjang seperti ini. Ini adalah tempat untuk fotosintesis, menyimpan fotosintesis. Palisade. Sini ada banyak klorofil. Yang paling yang di dalamnya lagi pasti ada xilem dan floem. Ya, hari ini kita sampai sini aja ya. Pokoknya organ utama tumbuhan itu ada 5. Akar, batang, daun, bunga, dan biji. Terus jaringan pada tumbuhan itu ada 2 sebenarnya kan. 2 jenis. Jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nanti kalau jaringan dewasa dibagi lagi menjadi 4. Epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Ayo disiapin buku tulisnya. Sudah? Udah disiapin? Jadi di buku tulisnya kalian langsung saja. Ya, ini buat tunjuk aja ya. Kalian langsung ke hipotesis masalah. Yang rumusan masalah udah tulis belum? Nanti kirim ke grup ya hasil ininya. Hasil laporan kalian. Assalamualaikum. Sudah disiapkan buku tulisnya? Udah, Bu. Udah, tulis nama kelas sekolah sudah? Sudah, Bu. Sudah. Habis itu nulis rumusan masalah. Sudah, nih rumusan masalah ini aja langsung ke bagaimanakah struktur yang terlihat pada daun yang telah kalian temukan. Sudah? Ibu tunggu ya. Yang ini nih, mulai dari sini nih. Bagaimanakah struktur yang terlihat pada daun yang telah kalian temukan? Nggak usah semuanya, langsung. Iya, tunggu Ibu, tunggu ya. Ibu bimbing pelan-pelan ya, takutnya ada yang belum nulis nama juga. Sudah? Mana Ibu mau lihat nih pada megang buku kan? Ntar jangan belum pada nulis lagi. Coba Sandy dibuka videonya, Ibu mau lihat Sandy lagi nulis atau bukan? Coba, oh iya benar. Sama siapa kamu di sebelah? Temen? Apa adik? Hah? Nggak kedengeran suara kamu dimatiin. Oh. Ya udah, Sandy udah tulis belum rumusan masalah? Ayo habis. Sudah, Bu. Ya udah. Sudah. Habis rumusan masalah tulis hipotesis masalah. Ya. Udah, Keisha. Kalau ada yang belum mengerti tanya aja. Gak usah, kita nggak buru-buru kok. Kalau di LKPD atau LKS ini kita nyantai aja. Nggak terlalu Ibu pengen lihat kalian berpikirnya aja, cara berpikir kalian. Maksudnya kalian bisa ngamati suatu daun. Jadi nggak usah takut ini jelek atau enggak nilainya. Nanti ada latihan lagi, kalau itu baru ada nilainya. Ya. Sudah? Sudah ya, hipotesis masalah. Hipotesis masalah ini kan sebenarnya artinya adalah dugaan sementara. Jadi kalian menduga-duga jawaban dari pertanyaan di rumusan masalah. Bagaimana struktur yang terlihat pada daun yang kalian temukan? Menurut kalian strukturnya kayak gimana? Misalkan kalian mau nulis strukturnya bagus, bervariasi, itu terserah kalian. Memiliki daun yang menyirip atau apa, itu
terserah kalian. Maksudnya itu pengetahuan kalian saja ya. Nanti kalau ibu udah jelaskan di pengamatan, baru dibenerin nggak apa-apa. Jadi hipotesis itu terserah kalian menulis apa ya. Pokoknya kalian seolah-olah menjawab pertanyaan ini. Bagaimanakah struktur yang terlihat pada daun yang kalian temu? Oh, banyak banget itu Sandy itu. Daun apa? Daun pepaya. Ya Allah, ngambil dari mana kamu? Kamu nanti ngegambar aja ya. Kalau nempelin ke buku mah nggak muat itu. Bisa kan gambarnya? Ya itu bisa, kalau mau digunting-gunting. Ya udah gunting tapi dikit aja ya. Itu nggak muat masuk ke buku tulis nanti. Ya, itu kebanyakan, itu kamu mau ngasih makan kambing. Sudah belum hipotesis masalah? Tulis hipotesis masalah. Ya isinya apa? Boleh, terserah kalian. Strukturnya bagus atau bervariasi, strukturnya daunnya besar-besar. Kalian boleh, terserah menurut kalian apa, karena itu hanya dugaan sementara kalian. Kan kita belum melakukan pengamatan, jadi bisa benar, bisa salah. Ya udah ditulis belum, Sandy? Yang lain mana? Ibu mau lihat dong, kalian daunnya seperti apa? Kalau kebesaran digunting aja, ya. Kayak Sandy itu besar banget itu. Nah itu Kesha, ya Naila. Itu bisa tuh digunting. Itu daun apa Naila? Itu bukan daun hias, itu pohon hias mama kamu kan jajan itu mahal itu. Ini bagus itu gambarnya kayak love. Yang lain coba lihat mana? Ada lagi nggak? Jangan yang ini ya, yang tumbuhan liar juga nggak apa-apa. Jangan tanaman hias mama kamu ya, ntar dimarahin kamu nanti. Coba ibu mau lihat mana lagi? Nggak ada ya? Sudah? Ini nggak ada yang mau ngasih unjuk daunnya? Mana lagi nih? Baru Naila, Kesha, Ling, sama Sandy. Itu daun apa Sandy? Kecil amat. Yang itu kecil justru. Daun sawo, Bu. Sawo, di rumah kamu banyak ini kebun ya? Banyak amat. Iya, Bu. Jadi kalau yang nggak punya daun bisa minta nih sama Sandy nih. Banyak banget nih di rumahnya nih. Bermacam-macam kebun ini kayaknya nih. Rumah aku kayak hutan. Rumah aku kayak hutan, Bu. Oh. Emang iya kayak hutan. Adem dong berarti ya? Banyak Iya, Bu. pohonnya. Ya yang lainnya nggak ada yang mau nunjukin daunnya. Sudah ya? Ibu anggap sudah menulis hipotesisnya ya. Terserah kalian mau seperti apa. Terus lanjut. Nah, kalian di sini bikin tabel. Ada penggaris nggak? Kalau nggak, ya udah nggak apa-apa. Yang penting terpisah aja ya. Tulis sini nomornya. Kan ada 3 ya, 3 daun. Daun. Di sini boleh kalian tempel daunnya atau kalian gambar kalau memang terlalu besar. Kalau memang bisa digunting, gunting ya. Nanti kalian gunting taruh sini. Nih 3 daunnya. Terus warnanya apa? Misalnya warnanya hijau muda, hijau tua, kuning, ataupun kemerah-merahan gitu ya. Dijelasin warnanya. Terus majemuk atau tunggal itu nanti ibu lihat di materi. Coba salin ini dulu deh ya. Takutnya pada belum bisa. Ya, salin kotak ini dulu ya. Ibu tunggu ya. Nanti baru ibu jelaskan kalian mengisinya seperti apa. Soalnya materinya ada di sebelumnya, slide sebelumnya. Soalnya kalian nggak bisa ini. Kalau yang sudah, baru baru nanti ibu jelaskan. Terus bilang ya, nanti kalau sudah selesai menulisnya. Tulis boleh pakai penggaris, boleh. Kalau mau nggak pakai penggaris juga nggak apa-apa, cuman asal dibedain aja ya.
biar nggak berantakan. Daun, warna, majemuk atau tunggal, nanti kalian tentuin dia tuh majemuk atau tunggal. Bentuknya seperti apa, nanti Ibu bantu. Tulang daunnya nanti apa, menyirip, sejajar, atau menjari. Dan nanti kalian tentukan, dia monokotil atau dikotil sih sebenarnya daun yang kalian ketemukan. Bu, Apa? Kenapa? daunnya ditempel yang di sebelah mananya, Bu? Daunnya apa? Taruh sini nih Tempel daun. di sebelah mana? Di sini nih, di tabelnya daun di sini nih. Oke. Ah. Bisa nggak ya Ibu Bu, bikin saya potong aja kan, Bu? apa ya? Saya potong aja ya. Ya, potong aja. Saya gunting. Kalau emang besar banget baru saya nggak bisa. Boleh kalau memang terlalu besar digunting, boleh kalau memang kalian lebih suka digambar boleh. Susah ya gambar ya? Ini seolah-olah kalau mau digambar gitu. Digambarnya apalagi gitu, boleh digambar kalau memang kalian ini. Bu, tapi daun bayam saya lemes, Bu. Lemes ah. Yaudah digambar aja kalau enggak, atau enggak ditempel ke lem, enggak terlalu ini hancur ya, malah robek ya. Tunggu, Bu. Kalau nggak dilem di strapers juga nggak apa-apa. Nanti hasil laporan kalian cukup di foto aja, masukin ke WA grup. Jadi nanti Ibu lihat dari hasil foto aja. Jadi walaupun nggak nempel juga Ibu cuman lihat ini aja, dia ada di tabel-tabelnya. Ya. Ini nanti kalau warna kalian bisa tulis hijau muda atau hijau tua gitu ya. Misalnya hijau tua. Hijau gitu. Sampai warna sudah mengerti kan? Sandy baru masuk lagi. Ini baru 13 orang ya. Kalian kemana ini? Baru ada Keisha, Reva, Amelia Putri, Arkan, Belva, Clarin, Irina, Marcelo. Bu, itu Sinta saya Bu, Rafli Bu. Saya belum ganti nama Bu. Namanya apa? Yang iPhone ya? Bukan yang Sinta. Oh, yang Sinta. Ya Bu. Itu saya Rafli belum ganti namanya Bu. Mana Sinta? Mana? Oh, yang ini. Ya, coba ya. Ntar Ibu screenshot dulu deh, kasih tahu Bu. Sinta itu Rafli ya. Ini yang iPhone siapa ya? Ini nama sebenarnya siapa nih iPhone?
Sudah? Sampai kalau yang sudah sampai warna apa? Sudah sampai warna? Ada yang belum mengerti? Kalau belum mengerti tanya aja. Kita santai kok. Cuman kalau yang ini emang ketika kita selesai belajar ini udah langsung kumpulin, makanya ibu nungguin kalian, ya. Jadi nanti laporannya ada di WA grup ya, nanti tinggal difoto aja. Apa? Situ. Hah? Susah? Iya, ambil. Lanjut. Ibu, punya Hah? saya kan ini. Punya saya kan ada yang ini. Nah, yang ininya kan susah. Jadi saya ganti sama yang ini ya, Bu. Siapa nih yang ya udah nggak apa-apa. Boleh. Tapi dipotong aja ya. Panjangan kalau Saya masuk. gambar. Oh, gambar ya udah nggak apa-apa. Ya, love bagus. Ya udah gambar juga nggak apa-apa. Warnanya hijau semua ya. Iya. Sip. Nah, ada yang nih itu udah kayak Naila tuh udah selesai tuh. Daunnya sama warnanya. Nanti kalau majemuk tunggal, Ibu akan bergeser ke materi slide sebelumnya. Yo, ada yang sudah ditulis belum ininya? Ibu mau ke slide sebelumnya ya. Harus dihapus. Ya nih, kalau majemuk tunggal ini bisa dilihat dari sini ya. Jadi nanti kalau majemuk itu ketika satu tangkai itu terdiri dari banyak daun, itu namanya daun majemuk. Jadi pas kalian metik itu banyak daun seperti ini nih, maksudnya daun-daunnya banyak nih kan kalian cuma petik ini misalkan. Itu berarti daun majemuk ya. Kalau misalkan ternyata teman-temannya masih banyak seperti ini. Kalau misalkan kayak daun mangga, kalian petik satu tangkainya hanya satu daun, itu namanya daun tunggal. Sampai sini ada yang mau ditanyain tentang daun tunggal dan majemuk? Kalau yang majemuk biasanya kecil-kecil. Terus dia bercabang lagi, itu namanya majemuk. Ada yang mau bertanya? Bu, kalau bayam masuknya majemuk ya, Bu? Bayam itu masuknya ke bayam masuknya ke tunggal. Dia karena satu ini masih ada satu doang, ya. Ya, Keisha, bayamnya tunggal ya. Oh iya. Kalau nangka berarti tunggal juga kan, Bu? Ya. Soalnya kan dipetiknya cuma satu. Ya, dia cuman pas satu tangkainya. Biasanya kalau misalkan majemuk itu setangkainya pun walaupun kalian metik sini itu kecil banget. Ya, ciri-cirinya tuh gitu. Iya, mau. Tapi kalau dia dipetik di tangkai yang seperti ini nih, kayak gini, baru terlihat sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya kan tadi majemuk atau tunggal. Terus yang langsung ke bentuknya. Nih bentuknya. Kalau tadi Naila tuh ada yang seperti love. Ini berarti bentuknya jantung sungsang. Ya, kalau ada yang panjang tuh ada oblong, ada lancet. Kalau lancet bedanya dia ujungnya lancip. Ya. Kalau jantung sama jorong, kalau jantung lebih besar ya.
Dan dia lebih kayak loves tapi lebih tipis, gak terlalu seperti besar kayak jantung sungsang ini. Kalau jorong kan lebih menyirip ya ujung ke ujungnya. Kalau yang ini kan menyiripnya tapi tajam. Ini oblong hanya panjang lurus gitu aja, tapi dia berjari gitu. Ada yang sulit menentukan bentuknya? Ini pita, ini perisai. Perisai biasanya itu kayak daun teratai. Terus ada yang segitiga, ada yang pasak. Nanti kalian bisa tentuin mana nih. Kalau bayam, berarti bayam mana, Kesha? Bayam itu masuknya ke bayam. Coba lihat Kesha, gimana sih bayam? Ibu lupa jadi. Bayam itu, coba ibu searching dulu ya, bayam tuh lupa ibu gambarnya jadi. Bayam. Daun bayam ya. Daun bayam. Daun bayam berarti berbentuk jantung ya. Dia sebenarnya hampir mirip ini ya, kayak shelling. Iya, dia lebih ke jantung. Iya, jantung dia. Sebenarnya yang paling mayoritas nih daun seperti ini, kebanyakan daun seperti ini. Yang ibu lihat tuh, ya kan bayam seperti ini. Ya, dia mau bertanya lagi nggak? Masih bingung kalau daun yang kalian itu apa? Kesha apa? Tadi daun bayam kan jantung. Terus kamu ada daun apa lagi? Mangga ya? Mangga berarti jorong. Nih mangga. Terus satu lagi apa, Kesha? Nangka. Nangka kayak nangka. Nangka mirip ya? Kayak gini ya? Apa? Kayaknya nangka ini deh, Bu. Apa? Sama kayak bayam. Oh iya bener, jantung juga. Emang biasanya banyak kan jantung sih, kayak mirip jantung. Ya, berarti jantung sama jorong ya, kamu ya. Ayo yang lainnya ada yang mau ditanyain nggak? Sandy apa tadi? Kalau Sandy tadi papai apa namanya? Daun singkong apa ya tadi? Baik, kita searching dulu ya. Daun singkong apa ya tadi? Ya, daun singkong. Oh iya, nih kalau Sandy daun singkongnya itu termasuk daun majemuk ya, karena dia satu tangkainya banyak. Nih, kan seperti ini ya, yang tadi kamu dapat singkong. Ya, Bu. Daun majemuk dia. Terus bentuknya seperti apa? Dia lancip ya ujungnya ya. Taruh, dia seperti Lancip, Bu, ya, ya Bu. lancet seperti lancet ya. Ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau masih bingung, baru Sandy sama Keisha yang bertanya. Yang lain? Ini laporannya langsung difoto ya. Laporan langsung difoto. Biar kalian nggak ada PR-PR lagi, jadi langsung dikerjakan saat ini juga daripada kalian ada PR-PR. Sudah semua Sandy? Apa aja Sandy? Daun singkong sama daun apa lagi? Udah semua? Dan singkong dan mangga. Daun mangga. Enggak, berarti udah tahu ya. Dia tunggal. Terus dia jorong juga ya. Dia jorong juga sama. Yang satu lagi daun apa? Daun apa? Nangka ya tadi apa? Itu udah tahu. Dia tunggal ya? Dia daun tunggal. Bentuknya apa dia? Ngapain sih? Apa bentuknya? Ya kalau yang lain mau bertanya boleh. Daripada kalian bingung isinya seperti apa.
Rafli, mana Rafli? Ibu coba mau lihat daunnya. Mana hasil daunnya kamu? Buku tulisnya coba Ibu lihat. Nashifa tadi yang baru gabung ya. Nashifa, ada yang mau ditanyain? Enggak. Dia yang baru gabung, coba aja ya. Tinggal 13 orang. Amel, ada yang mau ditanyain? Kirei, ini siapa nih? Rena ya tadi. Reva. Reva, dia mau ditanyain? Kesha sudah? Lanjut ya. Lanjut kita ke nah, terus nanti ada tadi bentuk, terus ini ke tulang daun. Nanti kalian lihat misalkan daun mangga kalian itu daunnya tulang tuh yang ini ya, tengah-tengah ya, tulangnya. Kalau tadi kan lebih ke bentuk luarnya. Kalau ini bentuk dalamnya, tulangnya nih, tulang daun nih. Kerangka lah kalau dilihat sini tuh ya. Kalau ini namanya menyirip, kayak gini tuh menyirip. Menyirip tuh kayak ikan, kan? Kayak ikan, kayak sirip ikan. Ibu, suaranya putus-putus, Bu. Oh iya? Kenapa ya? Tunggu ya. Apa nggak stabil gitu? Suaranya putus-putus, Bu. Kalau sekarang masih putus-putus nggak? Masih? Kenapa ini? Telkomselnya. Sudah? Sudah baik belum? Sudah kedengaran suaranya? Udah, Bu, udah. Oh iya, alhamdulillah. Nah, ini. Nih, yang tadi Ibu lanjutin ya. Yang daun menyirip tuh seperti kayak sirip, kayak tulang daunnya, tulang ikan. Kayak gini ya. Nah, kalau yang punya Sandy tuh kayak misalkan daun singkong, kayak gini, yang hanya lurus saja, itu namanya daun menjari. Kalau yang melengkung seperti ini berarti tulang daunnya melengkung. Terusnya kalau yang garis-garisnya banyak gitu, kali ini kan garis hanya satu ya. Ini menjari. Menjarinya seperti kayak tangan dia. Pun satu tapi dia bercabang, itu namanya menjari. Kalau ini hanya satu, nih satu daun terus garis-garis. Ya, ada yang mau ditanyain nggak kalau dari bentuk daunnya? Bentuk tulang daunnya. Suara Ibu kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Ya. Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang masih bingung perbedaannya menjari sama sejajar? Menjari itu daunnya sebenarnya lebih banyak ya. Walaupun dia sama-sama tulang daunnya segaris aja. Terus kalau daun menyirip itu sudah terlihat, kalau itu terlihat jelas ya. Nah, untuk dikotil dan monokotil, kalian bisa tentukan itu kalau misalkan tadi daun mangga itu kalian menyirip, berarti nanti tulisnya dikotil. Benar nggak dikotil? Benar ya. Kalau mangga itu berkeping 2. Karena bijinya itu kalau dipotong itu ada 2 ya. Beda kalau salak. Salak kalau punya bijinya itu kan 1 kan, itu namanya monokotil. Karena dia nggak bisa dibelah. Beda dengan mangga. Mangga itu kan dikotil, 2. Keping 2 gitu ya. Pokoknya kalau yang menyirip dan menjari itu berarti tumbuhan itu dikotil. Kalau yang monokotil yang melengkung dan sejajar. Nah, kalian jadi bisa tentukan kesimpulan akhirnya, oh ternyata saya menemukan 1 tumbuhan dikotil dan 2 tumbuhan monokotil misalnya gitu. Itu bisa jadi kesimpulan.
dengan ciri-ciri seperti ini gitu bisa. Ya, ada yang masih bingung menentukan dikotil monokotil? Saya, Bu. Apa? Siapa? Taruh. Anak orang. Oh, anak saya. Mana? Taruh ya, Ibu mau lihat. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nih masih ini ya. Jadi tadi udah terisi semua belum berarti kotak-kotaknya? Ini daun, itu gambarnya atau daunnya sendiri kalian tempel, warna tadi hijau atau kuning atau gimana, majemuk tunggal, majemuk atau tunggal, ini bentuknya tadi kayak jorong, lancet gitu ya. Tulang daunnya bisa menjari atau menyirip, nah dari tulang daun kalian bisa tentukan, itu termasuk monokotil atau dikil. Ya. Ya, karena kita memang daring, jadi Ibu hanya melakukan pengamatan yang dari luar saja. Kalau sebenarnya idealnya ini kalau untuk daun pakai mikroskop. Bu, ini nangka sama bayam gimana, Bu? Coba lihat nangkanya kenapa? Iya, kenapa? Saya yang belum diisi tulang daunnya, Bu. Tulang daunnya itu monokotil. menyirip. Nyirip tuh. Itu kan kayak Ini menyirip. ya menyirip. Menyirip. Terus berarti kalau dia menyirip berarti dia dikotil. Terus apa lagi? Itu daun apa Bayam tuh? juga sama kan, Bu? Ya, sama itu menyirip. Itu mirip kayak itu kan. Kayak tulang ikan, kayak misal kalian ngerok tuh gitu. Iya. Nah, apalagi ada yang mau bertanya lagi? Kalau ada yang mau bertanya, nyalain aja itunya, kameranya. Naila, coba. Naila udah semua? Tulang daun juga belum yang ini sama ini. Oh, nih kalau ini yang berarti yang lurus ya? Iya. Ntar ya, Ibu lihat dulu ya. Nah, daun sejajar kok lurus sih? Daun sejajar. Kalau yang satu lagi berarti dia menyirip, ini menyirip. Ya, sejajar. Ini menyirip, ini juga menyirip, yang love juga menyirip sebenarnya. Ya, menyirip. Sudah. Ada yang mau tanya lagi? Kalau tanya dinyalain kameranya biar Ibu tahu daunnya bentuknya seperti apa. Biar kalian nggak usah ada PR. Jadi Ibu kita selesai hari ini gitu, ya. Ayo, ada yang mau ditanyain lagi? Keisha tadi udah. Marcelo mana? Udah Marcelo? Marcelo, Arkan, Clairin. Nanti bagi temannya yang tidak masuk, tidak masuk ke Zoom ini nanti tugasnya sama ya, berarti ini dijadikan PR berarti ya mereka ya. Nanti Ibu akan infokan bagi yang sisa itu harus tetap mengerjakan. Pokoknya Ibu tunggu sampai malam ini. Apa? Siapa yang mau bertanya? Ini kalau daun kangkung itu tulang daunnya apa ya, Bu? Kangkung. Kalau Ibu lihat dulu ya, Ibu. Coba kamu nyalain itunya dulu. Aku lupa. Daun kangkung ya, Ibu. Ingat dulu ya. Kangkung yang mana ya? Ya, daun kangkung berarti apa? Kamu mau nanya yang mananya? Bagian mana? Kalau bentuk daunnya itu tulang daunnya itu menyirip. Sudah? Apa masih bingung yang ini? Sudah, Bu. Oh, udah.
Terusnya berarti kalau menyirip dia dikotil. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, yang sudah hadir, sayang-sayang nggak usah jadiin PR ya. Kita selesai hari ini. Tinggal difoto, berarti Ibu udah langsung nilai. Nanti Ibu kasih nilainya ke Bu Santi. Ya, kalau yang nggak masuk berarti baru Ibu kasih tugas. Sudah? Berarti kalau sudah diisi yang ini, kalian bisa membuat tabel berikutnya seperti ini. Ini kalian bisa cari di buku paket kalian, fungsinya. Ini hanya mencari di ini aja, fungsinya saja. Tadi kan kalau ada yang masih ingat jaringan epidermis itu untuk apa sih? Jaringan untuk melindungi bagian tumbuhan itu, gitu ya. Kalau memang mau di searching lewat Google bisa. Buku paket kalian juga ada fungsinya, nanti ditulisin di sini ya. Kalau yang sudah tabel 1, kalau belum bisa kalau yang belum dikerjakan dulu tabel 1-nya. Mungkin kalau pakai Google Meet ini ya, pada bisa gabung semua ya. Dikit banget lagi sih. Ada yang masih belum menemukan fungsi dari jaringan apa? Xilem, phloem. Sudah, palisade. Itu palisade sebenarnya bisa dari parenkim. Bisa dilihat. Jadi setiap daun itu memiliki jaringan ini ya, 5 jaringan ini. Kalau Ibu absen ini dulu deh, biar yang belum hadir. Berarti jadiin PR ya. Yang hari ini sudah hadir itu ada 12 orang. Sini ini udah ditulis belum tabelnya? Epidermis, palisade, spons, xilem, phloem. Arkan, Belva,
Tuh, udah tuh. Itu tadi biru udah. Masa itu? Kirina, oh beda ya, Kirina Kirina, Marcelo, Naila, Kayaknya kalau udah tersimpan di memori sininya sih. Nasyifa, Sandy, tadi Sinta itu Rafli ya? Rafli, itu sudah. Yang iPhone berarti udah ganti nama. Ya, sudah? Kalau sudah, kalian bisa buat kesimpulan. Ya. Tes. Ibu, jaringannya jaringan apa aja ya, Bu? Ayo, Jaringan epidermis, parenkim, apalagi ya, Bu? Jaringan epidermis, palisade, spons. Di layar kelihatan nggak? Nggak ada. Saya nggak ada, Bu. Oh, layarnya nggak ada? Nggak ada. Loh. Kan dari tadi bingung nih mau ngomong apa. Oh, dari kapan ini kita keluar? Ini sudah baru ya, baru muncul lagi. Astagfirullah. Ini udah. Baru ada. Astagfirullah. Tadi kenapa kami? Berarti dari tadi ibu ngomong doang dong. Ini jaringannya nggak stabil. Ini boleh ditulis, boleh dicari di Google, boleh. Berarti tabel 1 sudah kan ya? Maaf ya Ibu, nggak sadar kalau ini keluar screen-nya. Ini fungsinya saja ya, nggak usah pakai penjelasannya. Ini kemana ya yang lain? Zidane nggak ada, Saldi nggak ada, Levi itu ada. Oh, ada keluar lagi. Klerin ada, Mohon Ahmad Bal, Marcelo, Rafli, Raflianur, Raflin, Sandy, Amelia Fitriani.
Naila ada, Keisha ada, Kirina ada. Ini yang nggak ada Zidan, Salvi. Yang paling tadi namanya. Ada Caca. Mana Syifa ini? Hanum, Abdul Malik. Abdul Malik ini Mas. Apa belum ada? Ini belum. Sudah? Nanti kalau kalian sudah di belum ya udah. Nanti kalau buat kesimpulan, kalau itu berarti tergantung hasil kalian ya. Nanti hasil kalian itu menghasilkan daun apa? 2 daun dikotil atau 1 monokotil yang memiliki ciri-ciri seperti ini itu ya. Kalau belum ya udah lanjutkan aja. Jangan sampai buat PR, kasihan kalian. Maksudnya bentuk apa, Bu? Bentuk yang tadi kan kamu yang lanset itu loh, lanset, jorong itu bentuk daunnya. Bentuk luar daunnya. Kalau tadi kalau yang tulang kan beda, tulang daun. Kalau ini bentuk daunnya. Ya, iya, Bu. Oke. Oke. Yang ini udah tabel ya, tabel yang kedua udah belum? Yang kedua belum, Bu. Ya udah. Bentar. Ya, boleh disingkat-singkat juga nggak apa-apa. Yang penting gue tahu artinya. Kalau emang kepanjangan. Takutnya kalian buat tabelnya kecil. Dan Apa? ayah bentuknya apa ya, Bu? Ayam, ah? Apa? Daun pepaya bentuknya apa ya, Bu? Daun pepaya. Pepaya yang kayak gini kan bukan? Menjari ya berarti ya? Kalau Ibu mau lihat tuh, daun pepaya Iya, masih Bu. sama apa enggak sih? Daun pepaya. Iya, dia menjari. Berarti kalau menjari dia dikotil ya? Dikotil, oke. Iya, oke. Oke. Ya, tinggal 15 menit lagi. Nanti kalian kelamaan Zoom-nya. Ntar Ibu usahakan Google Meet ya biar ngumpul semua. Tapi Google Meet itu nggak bisa di record. Ada yang sudah sampai kesimpulan? Kalau sudah, nanti boleh dikirim ke grup. Di grup nanti dipoto.
Kalau emang bisa satu foto, bisa semuanya laporan, lebih bagus. Kalau memang 2 foto ya nggak apa-apa. Jadi kan ada 2 lembar. Bang Daun ada apa? Hah? Apa Sandy? Bu, tulang daun ada Nih ada 4 nih. apa aja sih, Bu? Ini tulang daun nih yang ini nih. Ada yang menyirip, ada yang menjari, kayak tadi daun singkong dan daun pepaya kamu tuh. Terus ada yang melengkung seperti ini, nih tulangnya nih. Terus ada yang sejajar. Sejajar tuh lurus kayak daun jagung, kalau nggak salah deh. Lurus-lurus. Berarti kalau kamu tuh daun menjarinya ada 2 tuh, dan satu lagi daun menyirip. Sudah? Oke. Oke. Terus kamu tentuin mana. Makasih, Bu. Makasih. Sama-sama. Mana yang monokotil, mana yang dikotil. Karena itu menyirip dan menjari, berarti semuanya kamu dikotil ya? Ya, dikotil. Kalau yang sudah boleh di screenshot, kirim ke grup. Ya, jadi nanti bagi yang sudah hadir di Zoom, berarti hanya mengerjakan latihan soal ya. Sebenarnya latihan soal juga bisa langsung kalian kerjakan langsung, hanya 5 soal kok. Tapi bagi yang 22 orang yang tidak hadir di Zoom, berarti kalian mengerjakan 2 tugas, bikin laporan seperti ini, dan latihan soal. Ada yang sudah selesai? Keisha udah? Naila? Apa masih di fungsi ya? Kebanyakan ya fungsinya ya?
Naila sudah selesai? Lagi nulis kesimpulan, Bu. Oh yaudah. Apa-apa terserah kalau kesimpulan. Kalian mau nulis. Kita ketemu di mana? Itu tergantung hasil daun kalian ya kalau kesimpulannya. Udah oke. Ya. Oh ya udah oke. Iya di foto. Ya Belva di foto. Taruh di grup biar yang sisa yang belum hadir di Zoom biar tahu contohnya kayak gimana laporannya. Ya, Belva. Coba Belva udah emang. Coba Ibu mau lihat. Ini Belva. Sudah, Anda sudah makin sedikit aja nih, ada 9 orang. Ada keluar ini. Ya walaupun keluar tetap di itu ya, biar kalian nggak usah ada PR. Maksudnya nggak usah ada ini lagi selesai hari ini. Nah, ini siapa ini yang sudah masuk? Belva. Iya, ini mangga, Antarium, Agionema, majemuk, santung. Ya, boleh. Ya, sudah Belva sudah masuk ya. Tulis namanya ya kalau bisa di kertas itu biar Ibu tahu karena kan Ibu menyimpan di sini kan kalian namanya kadang beda sama yang di WhatsApp ya. Kalau Belva kan ini pakai nama sendiri. Kalau yang tidak pakai nama sendiri tolong di buku laporannya, di hasil laporannya ditulis namanya ya. Biar Ibu masukin nilainya. Sudah masuk baru Belva. Ya, dia menemukan daun mangga, Antarium, Agionema. Tunggal, oblong, lancet, santung. Jantung. Mirip. Berarti dikotil semua. Ya, makasih Belva. Simpan ya. Yang lain? Ya, yang lain berarti Ibu tunggu saja ya. Pokoknya, jadi Zoom-nya kita selesaikan selesaikan di 11:30. Nanti tugas tetap masih dikumpulkan ya. Ya, untuk kesimpulan hari ini, kita tahu kalau misalnya struktur tumbuhan itu terdiri dari organ-organnya, organ utamanya, yaitu ada 5 organ
tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah. Jadi nanti kita baru sampai daun aja ya. Nah, Ibu mengapresiasikan Belva karena dia sudah mengerjakan tugas lebih cepat. Ya, tepuk tangan untuk Belva. Nah, Ibu ingatkan, jadi ada latihan individu di Google Form seperti ini. Jadi nanti kan Ibu udah kirim kan linknya seperti ini ya. Diklik aja, diklik nanti kalian masuk ke sini. Jadi ada 5 soal, nanti tulis nama lengkapnya, kalian kelas 82 berarti ya. Mata pelajarannya IPA, terus kalian nanti isi. Ini, ada 5 soal. Ini Ibu tunggu sampai malam sih sebenarnya. Baru nanti dikirim. Nanti nilainya masuk sendiri ke Ibu ya. Sini udah ada yang masuk belum ya? Pokoknya tugas-tugas ini Ibu tunggu sampai jam berapa? Jam 3 sore ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang bunga dan buah. Ya, bunga dan buah itu Ibu pengen kita melakukan pengamatan terhadap buah. Nanti kalian menyiapkan 2 buah. Apa saja sih sebenarnya. Cuman kalau yang lebih gampang kalian bisa cari buah tuh bisa macam-macam ya sebenarnya. Kayak misalkan tumbuhan yang kalian gak tahu tapi dia ada buahnya kecil, boleh itu kalian ambil. Tapi kalau yang paling gampang tuh kalian ambil aja, siapin tomat kecil, kalau enggak jeruk nipis itu bisa. Seperti ini gambar mana ya? Ini buat itu ya. Ini mah buat, jadi buah apa aja yang kalian bisa dapatkan, yang kalian mudah untuk mendapatkan. Ya, sampai sini. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Ada yang mau bertanya?